Jujur saya kehilangan kata-kata dan saya ngaku klenger. Saya begitu semangat menolong kalian untuk menghajar siapapun. Saya terlalu bersemangat untuk membela kalian dalam keadaan apapun. Tapi jangan sampai ngasih kejutan ke saya, teman-teman. Karena saya bisa jantungan. Saya bisa mati lebih awal karena kaget dibuat oleh kalian. Saya saya nggak bisa berkata-kata apapun. Saya mati-matian membela kalian. Jangan tipu saya di kasus ya sayangnya. Karena saya tidak ada kekuatan saat saya sendiri. Siapa sih yang nggak butuh uang, teman-teman? Siapa sih yang nggak butuh? Siapa sih yang nggak butuh? Yang namanya uang. Tapi kalau harga diri kita sudah nggak ada, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Baru tadi pagi saya menerima telepon open BO 7.000 3 jam. Ini setengah jam 400. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu berbohong waktu ada di Kick Andy. Banyak yang mengatakan bahwa saya itu menjelek-jelekan pekerja migran yang ada di luar negeri. Saat di Kick Andy saya dibully habis-habisan karena saya membongkar sisi jeleknya para pekerja migran. Bahkan mereka menganggap remeh air mata saya. Tapi saya ingin katakan bahwa saya sakit hati, Mbak. Saya kira ini partai beneran. Saya dengan semangatnya menerjang siapapun, saya dengan semangatnya marah sama siapapun. Saat voice note-nya dikirimkan ke saya dan menanyakan, tahu nggak orang Indonesia part-time-nya itu apa? Part-time di hotel itu apa? Saya sebagai orang Indonesia yang mengaku kakak kalian, itu kaget. Karena saya tidak menduga bahwa part-time itu adalah open BO. Saya nggak ngerti kalau itu yang dimaksud. Menjadi perdebatan yang sangat keras sekali di luar sana. Kenapa Miss Yuni mengungkapkan yang jelek-jelek di Kick Andy? Tapi hari ini Tuhan kasih saya lihat, kalau zaman dahulu saya cerita nggak ada yang percaya apa yang terjadi, apa yang saya alami. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya live ini, kalian benar-benar lihat reaksi saya. Tidak saya buat-buat. Bukan karena di depan kamera saya. Kalian lihat ekspresi saya yang begitu bahagia di awal. Saat ngabsen kalian, jika kalian lihat dari awal. Berubah. Emosional saya berubah saat ada yang open BO 7.000 per jam. 7.000 3 jam. Dan saat saya mendengarkan voice tersebut, hati saya terhentak. Hati saya kayak di press gitu loh, Mbak. Ini adalah nyata gitu loh. Kalian tuh peduli nggak sih dengan diri kalian sendiri? Itu Hong Kong, Mbak. Dan sekali lagi saya akan ungkapkan satu lagi tentang Open BO. Ini benar-benar terjadi 3 tahun yang lalu. Saya simpan ini rapat-rapat karena menurut saya tidak pantas untuk saya ungkapkan. Tapi karena dari tadi berbicara tentang Open BO, salah satu pekerja migran Indonesia baru di Hong Kong 8 bulan. Kebetulan itu dari salah satu agen saya. Tiba-tiba pingsan di rumah majikan.
Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, majikan penasaran karena dia cuman bersih-bersih rumah saja di rumah majikan daerah Monggo. Setelah dibuka HP-nya, ternyata dia menerima bookingan-bookingan dan bekerja secara bookingan itu karena rumahnya ada di Mongkok. Jadi waktu majikan bekerja, dia siangnya main di luar. Setelah dia main beberapa jam yang lalu, dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Langsung di interminit hari itu juga. Saya masih punya potongan video rekaman dia. Saya dan Mas Sandro menyimpannya. Kami tidak pernah mengungkapkannya, Mbak, karena kami merasa malu. Kenapa saat di Kick Andy saya ungkapkan? Karena saya ingin katakan, ini banyak sekali terjadi, dan saya minta ke depannya jangan sampai ada. Jangan sampai terjadi lagi dan lagi. Saya belain mati-matian, ternyata kalian part-time-nya cuci mano. Saya belain sampai saya bertengkar, sampai saya marah-marah. Ternyata kalian main di hotel. Bagaimana saya membantu, Mbak? Ini bukan ranah saya. Kenapa saya tiba-tiba sedih? Ya, karena saya perempuan, Mbak. Masa iya sih sebutuh-butuhnya uang sampai segitunya? Apa sih yang membuat kita sampai seperti itu? Nggak cukup, tak gaji 9 juta. Saya tahu kebutuhan orang nggak sama. Tapi kalau kamu sampai kena penyakit, kalau sampai kamu ada di penjara, bagaimana dengan keluargamu? Mikir nggak sih kalian? Ayolah Mbak, sesama perempuan. Mikiro lah Mbak. Aku cudel tuh utekku kan. Aku gak iso mikir lah Mbak. Aku sampai malu loh dengar voice-nya dari laki-lakinya. Kamu tahu nggak? Kalau adikmu itu part-time di hotel. Kasus yang satu belum selesai dan kasus satunya belum selesai. Mau dibawa kemana kita ini? Mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa kita ini? Nggak ngomong Mbak, bangga tak kita bisa open BO itu bangga tak? Apa karena cantik? Apa karena kebutuhan uang? Zaman dahulu mungkin tidak ada yang tahu, tapi sekarang media sosial sudah tersebar di mana-mana, Mbak. Orang yang fotonya aja nggak telanjang itu bisa bisa diedit foto bajunya dilepasin, apalagi yang kita ngelepasin baju sendiri. Mungkin saya butuh waktu untuk break sebentar ya teman-teman, karena masih kayak terhempas. Mungkin 1 jam lagi saya akan kembali lebih baik lagi, karena memang totalitas kayaknya saya drop banget. Saya itu masih benar-benar menjaga, saya itu benar-benar ingin membuktikan bahwa di Hong Kong itu tidak ada pelacuran. Di Hong Kong itu tidak ada PSK, di Hong Kong itu tidak ada open PO. Seperti yang kalian katakan sama saya, seperti yang kalian hujat saya waktu saya mengatakan dan mengungkapkan fakta. Saya coba menutup telinga, mata, dan mulut saya tentang PSK yang ada di Hong Kong.
Tapi pada kenyataannya masih banyak sekali di luar sana. Sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, ngerti tidak ngerti, paham atau tidak paham. Ternyata memang nyata ada. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman, besarkanlah anak-anakmu, kasih makan ibu-ibumu, itu hasil keringatmu sendiri. Jangan engkau campur dengan sesuatu yang tidak benar. Kasihan, saat uang yang kamu kirimkan itu menjadi malapetaka buat keluargamu yang ada di Indonesia, itu kamu dosa, Mbak. Jika uang yang kamu kirimkan untuk membeli sepeda motor dan anakmu kecelakaan, itu dosa, Mbak. Jangan sampai uang yang kita kirimkan pada keluarga kita itu menjadi malapetaka buat keluarga kita. Jangan sampai. Karena kita keluar negeri itu untuk cari uang, untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga yang ada di Indonesia. Bukan menjatuhkan harga diri kita. Kalian boleh bilang saya lebay. Boleh. Ngonten kok kan nangis-nangis. Tapi kalian lihat dari awal saya seperti apa. Tiba-tiba mental saya drop. Konten kreator, mek golek duit tok. Iya, saya cari uang memang. Tapi tidak dengan menjual harga diri. Tidak harus dengan itu. Bisa difahami sampai di sini. Saya istirahat sebentar dan nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih buat teman-teman. Pesan saya satu, jangan kau kirimkan uang-uang yang bukan hak kamu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.